Match kedua grup B kali ini. Let's go. Kenapa feelingku agak kuat di 2-0? Iya, saya juga. Cuma Anda jujur saja, tapi kita lihat kembali dengan di foto kali ini ada dua tim yang bawa 2 smite. Yap. Oke. Yang V cukup oke sebenarnya di bawah untuk bisa ngasih sedikit nantinya sisi di arah late game-nya sih sebetulnya. Cuma memang kalau misalkan ngomongin secara early phase, sebetulnya harusnya dia akan jauh lebih menjadi PR tersendiri, apalagi kalau misalkan Longnya kan udah level 4 ya, agak lumayan fragile banget lah. Ya, setuju. Dan tadi udah keluarin Riding the Wind juga dari Luochen hanya untuk mendorong aja, tapi Suja udah di depan, coba mundur dulu. Ternyata masih ada Z juga di arah tempo. Tapi Z-nya ini nggak punya apa-apa, nggak bisa kemana-mana. Bye-bye Flash, sih. Oh flash. Keepernya tadi soalnya udah. Cannon Dan Blast. masih ada Cannon Blast, coba masuk Falah, tapi langsung kena Bitter Swing. Farewell dan juga Melodic Swing. Untungnya dari Alter Ego Enmazi masih bisa berjalan Masuk sama, tapi bomnya. ada 2 langsung kena dan ada langsung death from below and it is first blood. Tapi ada juga yang frozen di arah bawah, walaupun gitu lama gak jadi kuat banget, kena kedua orang lagi. Cannon Blast sih, memang sih itu tengahnya Mozi, dan itu dia harus bisa tumbang juga, tapi ternyata Gauki Rage udah mulai ketuker dan Suja ternyata masih bisa out sustain player-player daripada Onyx, dan malah Z-nya yang tumbang. Shu udah mulai maju, udah mulai pakai Skyfall. Tapi itu pun tidak banyak memberikan efek, dan Onyx ternyata yang menjadi satu tim yang kalah trading di early game. Ya, dan sebetulnya jadinya nggak rugi-rugi banget buat Onyx sih sebenarnya. Walaupun memang mereka kalah dari segi 1 kill, kehilangan first blood juga kan, gamenya 800. Tapi at least nggak begitu kalah-kalah banget. Mengingat sebetulnya tadi Sujanya dapat triple kill kan. Ya. At least dia dari segi level akan jauh lebih dominating ketimbang dari seorang Lamnya, dan memang dari segi follow up-nya nanti kan akan jauh lebih cepat dari seorang Yuhuan itu sendiri. Tapi memang kembali lagi kemampuan gedor dari seorang Lam ini yang harus memfollow up teman-teman Alter Ego, di mana fight demi fight harus dilakukan terus-menerus, karena kalau nggak mereka bakal kesulitan sih nanti di arah late game-nya, mengingat seorang Long dan juga mungkin nanti seorang Yuhuan dengan kombonya juga dengan endless ini ya, ultimate dari seorang Yuhuan ya, itu bakal sangat bisa dimanfaatkan di last fight nanti. Apalagi kalau Lam itu kan tipikal yang dive in, kalau dia gagal ya udah All in. nggak ada pilihan kalau dia nggak bisa. Yap. Alter Ego itu komponya early, tapi Onyx ini komponya late. Dan kompo yang late ini Yuhuannya udah dapat 3, jadi udah agak susah. Tinggi center box sudah mulai keluar Suja, tapi nggak bisa untuk bertahan lagi karena udah ada follow up dari Rage di arah mid barusan, dan Suja nggak mau ngeluarin Riding Sorrow-nya. Posisinya pun masih cukup bagus, dan juga ini menjadi netral lagi buat kedua belah tim. Tapi Alter Ego masih tersisa sekitar 700 gold. Gauki tapi nggak bisa kemana-mana karena udah nggak punya Heartling, dan langsung di Frigid Prison. Kembali harus tumbang aja karena udah ada Riding the Wind, dan ternyata malah langsung kedorong lagi dan ke slow. Coba buat death from below, tapi sepertinya itu pun tidak akan berbuat banyak. Onyx sekali lagi mendapatkan advantage atas Alter Ego Enma. Sujahnya benar-benar dikasih makan sama Onyx. Susah banget sih dengan kondisi seramnya seramnya tragic beauty dari seorang Suja yang kalau di lingkaran itu kena tuh agak lumayan malasin, plus adanya buff dari movement speed dia kalau buka mooring tempo juga kan, more full tempo, dan ini waktu bakal digunakan tapi Z menjadi calon utama. Buat akan terjadi juga ada Skyfall bakal digunakan. Ini masih ada Melodic Swing yang bakal digunakan terlebih dahulu dengan adanya Bitter Farewell. Sedangkan di arah belakang tentunya seorang Suja hanya bisa bangun kiting dengan menggunakan dari tragic beauty-nya terlebih dahulu juga. Kita lihat sini masih ada Ending Sorrow yang mungkin bakal digunakan di swapping terlebih dahulu juga. Tapi kita di arah bawah seorang Long akan melakukan kiting menuju ke arah seorang Lam juga, di mana kalian seorang Nessa masih akan coba untuk mengejar terlebih dahulu seorang Long yang masih cukup bisa menjaga dirinya. Tapi tentunya Crimson akan coba didapatkan dan berhasil dicuri oleh seorang Lam di sana. Yes, hari ini target Alter Ego Enma adalah tawuran. Iya. Tapi Onyx pun tetap ngeladenin tawaran itu dengan cukup baik, tradingnya masih cukup oke, walaupun sekali lagi perbedaan gold juga nggak terlalu banyak, hanya 1000. Dan juga perbedaan momentum juga nggak terlalu banyak karena tadi Tyrant bisa dapetin sama Onyx. Overload mungkin bakal menjadi tujuan selanjutnya buat Onyx kalau misalnya Alter Ego Enma fail untuk menjawab apa yang coba dimulai sama Onyx ya. Sekarang kita lihat dari Falah udah coba initiate ke arah Crimson Golem dari Alter Ego Enma, dan ternyata di belakang ada Boots
yang langsung Truth Mantra masuk ke arah Z, dan Z harus kembali tumbang karena ya Mozi memang agak susah kalau misalnya mainnya terlalu dekat. Dan sekarang Falah masih dalam underbuild outburst ya. Coba buat dapetin Winter satu auto tower Reseer. di mid, masih ada Winter Reseer, coba buat zoning aja tapi ternyata itu tidak berbuat banyak. Walaupun itu masih ada Skyfall dan Rage yang berada di tengah-tengah formasi daripada Onyx. Dan begitu juga dengan Suja yang langsung kena shutdown karena ada Death from Below yang membawa Suja ke liang kuburnya pada saat ini. Yes, Death from Below-nya pas banget momentumnya ketika dari Unending Sorrow-nya selesai, dia sampai ke situ dorong lagi ke belakang. Kita tahu seorang Yuan itu kalau udah buang semua utility-nya, dia udah benar-benar bingung mau ngapain. Dan fight-nya bener-bener sesuai di setting oleh teman-teman Alter Ego. Mereka harus fight demi fight dilakukan, walaupun sekarang harus menukar suara Mozi. At least sekarang Lam bisa memulai ke arah Overlord tanpa adanya gangguan sama sekali. Ini fight yang memang karena teman-teman dari Alter Ego bener-bener mereka harus berantem, make sure aja Sujanya yang harus kedikte kali ini. Dan tadi seluruh di fight tadi ya, agak sayangnya adalah tadi Destiny counter dari seorang dia atau seorang Gokinya nggak kena. Ya. Cuma kena pit doang. Kalau connect itu bitter bitter farewell makin ngeri sih. Ya, karena bisa kena kedua orang sekaligus. Betul. Ya, kalau misalnya memang lagi on reset, jadi masih fine. Tapi ya udah all good. Alter Ego Enma sekarang mulai memiliki perbedaan gold difference daripada Onyx sekitar ke arah 2000 sampai 3000. Dan itemization-nya juga udah mulai lancar. Yang paling kaya sekarang di map masih ke arah Long dan juga ke arah Arlie. Dan ini boleh lah, lumayan Alter Ego Enma setidaknya buat saving di late gamenya pun sampai menit ke-7 ini masih jalan karena Arlinya masih farming. Dan Lamnya ini juga bisa dibilang lumayan kaya tapi tidak sekaya itu. Tapi Lamnya sudah mulai sampai ke jungle orang ini Pak. Kalau dilihat-lihat Dharma masih akan menunggu ketahuan positioningnya, masih mampu untuk cabut dulu seorang Buds. Oke, kita lihat kembali coba untuk follow up itu masih ada Morphle tempo yang sudah bakal digunakan. Terlebih juga masih ada Unending Solo yang bakal digunakan. Tapi tentunya bakal cukup sulit karena di arah belakang masih ada seorang coba untuk follow up saja. Neza sudah ada Skyfall yang bakal digunakan. Coba untuk wajah terlebih dahulu bakal di-form ke arah belakang. Tapi bakal coba dikaitkan terlebih dahulu ada seorang Long, tapi tampaknya seorang dari Jangpei bakal tumbang bersama. Namun memang kali ini Alter Ego berhasil menggempur nafas yang dimiliki oleh teman-teman dari Onyx, di mana mereka gak punya kesempatan itu ketika semua komitmen berhasil dilakukan oleh teman-teman Alter Ego. Ini akan cukup sulit karena mid lane ini kita juga masih akan coba dilawan. Coba untuk bisa memojokkan dengan Enlightenment Mantra, tapi tampaknya kita lihat menukar dengan satu Lam. Ini segala join tapi meleset. Masih ada Enlightenment Mantra mendapatkan Lam yang mencoba untuk mundur, tapi berhasil di take down dengan beauty tragic dari seorang Suja di sana. Dan tentunya kita lihat bertukar dua pemain, bahkan entah kenapa Alter Ego bermain dengan begitu berani. Memang lagi leading, tapi masuk seperti itu juga is gonna be bad ending sih. Ya, tapi Boots tadi makes the play, dapetin VVV. Dan dengan begitu Alter Ego Enma langsung terpisah. Ada dua miscom yang terjadi. Ragi mulai maju, coba buat Death from Below tapi tidak bisa mendapatkan Lex. Dan Boots tadi tetap berada menjadi frontline terdepan buat Onyx dan menjadi scene stealer lagi. Dan sekarang udah mulai coba buat dapetin Tyrant dari Onyx. Mulai bisa dapetin. Enma cuma dapat satu Overlord. Masih ada 70 detik buat masuk ke menit 10. Coba buat tunggu dulu. Dua tim ini masih berada dalam formasi dan juga performa yang seimbang di menit ke-89 ini. Nggak kayak yang game pertama udah terlalu jauh. Udah terlalu jauh dipegang sama Onyx. Tapi sekarang di game yang kedua ini masih lumayan banget Alter Ego Enma, setidaknya early-nya masih megang dan juga Lamnya ini bentar lagi expired nih. Jadi ini benar-benar harus menjadi poin penting buat Alter Ego Enma kalau misalnya mereka mau coba fight, inilah waktu mereka sebelum menit ke-12. Yes, sekarang menit ke-12 tentunya udah masuk ke limit dari seorang assassin ya bisa dibilang ya. Mereka akan cukup sulit menghadapi backline yang lebih punya durability lebih berat. Jadi ketika Lam sudah kehabisan semua utility-nya, itu akan jadi PR tersendiri buat teman-teman Alter Ego Enma yang notabene kalian harus masuk semua. Tapi kita lihat Winter Reseer tentunya mencoba dikejar Jangpei. Lam ini sekali down, mencoba untuk bertahan juga. Masih ada Manifestation bakal dinyalakan karena seorang Neza mencoba follow up, tapi masih ada Enlightenment dan juga Truth Mantra yang digunakan menuju ke arah seorang Neza di arah belakang. Tentunya Jangpei mengejar. Terlebih dahulu bakal coba dikaiting saja di mana kali ini seorang Suja juga mengejar. Masih ada Enlightenment tempo juga yang bakal digunakan. Thinking in the box, tampaknya nggak bisa menghentikan langkah. Tentunya di sana masih ada Endless dari tempo yang bakal digunakan. Namun kali ini cukup sulit. Di arah belakang seorang Neza pun harus nggak mau recall dan menuju ke arah Tyrant yang bakal dibuka lagi. Lex-nya tuh amazing sih ya. Tadi benar-benar bisa dapetin Rage dan ada trapping di saat yang bersamaan. Rage kembali membuat mistik yang sama, buka map langsung badan.
Dan juga udah kesusahan untuk membaca makro daripada Onyx. Soalnya Rage kemarin pun ke-trap di tempat yang sama. Di situ juga. Di bush sebelah kiri dekat Overlord, dekat jungle merahnya. Dan itu buat gue berarti ini menjadi satu kebiasaan rotasi kan. Yes, Nah, tapi kayak Neza sekarang bakal nih. coba untuk bisa masuk terlebih dahulu. Tapi kita lihat sini Destiny Encounter-nya nggak kena siapa-siapa. Masih Neza bakal coba dikaitin juga, masih ada Tragic Beauty. Dan juga Ananding Sorrow sudah dinyalakan saja menuju ke arah Shoo. Neza yang sudah lumayan low. Tapi kita Ini. lihat tampaknya masih ada, tampaknya mengejar ke arah backline. Boots. Coba maju nampak seorang Boots. Tapi tampaknya belum bisa bertahan melawan 4 pemain. Dari Alterigo, there is too hard, there is too much damage yang harus dapatkan oleh teman-teman dari Onyx, terutama dari seorang Boots. Dan menuju ke arah dari Overlord. Dan ini akan cukup menjadi perhatian. Sujah masih berdiri, tentunya kontes bakal dilakukan masih ada Cannon Blast dari seorang Mozi yang bakal coba untuk mengejar, tapi kita lihat juga di arah belakang. Kali ini Armadillo harus didapatkan oleh teman-teman dari Onyx, mengingat dari segi network mereka hanya berbeda tipis juga tentunya. Harus didorong, tapi kita lihat menyelamatkan dengan Unending Sorrow dari seorang Sujah, tapi tentunya masih ada Morphle Tempo yang sudah dinyalakan. Mengejar kembali seorang Lam ke arah belakang, tapi seorang Sujah masih terus menyakitkan juga, masih ada Tragic Beauty mengejar. Seorang Neza sudah begitu untuk kena aggro tower sekali dan berhasil di take down begitu saja. Bahkan kita lihat sini dua pemain yang tersisa harus bertahan terlebih dahulu, sedangkan mereka akan pulang dulu. Kali ini Underlordnya, oke, bisa bilang Overlordnya bakal ditinggalkan, dan itu keputusan yang bagus dari teman-teman Onyx. Dari Alterigo Enma bisa banget buat mundur sebelum Rage-nya tumbang. Tapi gue juga gak tahu kenapa Rage sekali lagi ketika darahnya udah seperempat coba buat masuk, itu benar-benar cuma ketiup sama Infinite Faceless Lotion, langsung tumbang dan langsung harus balik ke Fountain. Bukanlah satu hal yang bijak sekali lagi buat Rage ketika darahnya low, buat coba buat maju-maju paksa-paksa kayak sekarang. Ketika Rage-nya nggak ada, Onyx langsung mendulang keuntungan itu dengan mendapatkan satu Enhanced Overlord lagi. Jadi ini juga bakal repot banget sekarang buat Alterigo Enma yang tadinya hampir mendapatkan advantage itu, ternyata harus kelepas advantage itu ke Onyx di menit ke-12 barusan. Dan jadi mahal sih sebenarnya. Dengan kondisi seperti ini, network mereka memang cukup di atas kertas, di bawahnya ya. Tapi mereka punya 4, let's say punya 4 epic monster saat ini. Dari segi level harusnya Sujah terlalu meliding. Lihat, Rage masih level 13, Sujah udah 15. Level ketinggalan 2 dari segi jungler. Berarti kita tahu dari segi utility power pun bakal cukup berbeda. Tapi tampaknya Lam masih mencoba untuk mundur saja. Jangan dibuka Kita begitu. lihat Morphle Tempo bakal coba untuk mengejar, tapi tentunya masih punya jarak. Bakal coba dikaitin, tentunya masih ada Jungfei di arah depan untuk bisa follow up, tapi tentunya Cannon Blast connect ke arah seorang Sujah. Memang tidak bisa follow up terlalu jauh, tapi at least membuat teman-teman dari Alterigo tidak bisa bergerak terlalu jauh saat ini karena Lam tentunya sudah mulai under pressure masuk ke menit 13. Kali ini seorang Lam harus sangat berhati-hati. Ya oke, mulai ketahuan positioningnya, tampaknya seorang Lam harus mundur, tapi tentunya Vanguard sudah mulai sampai menuju ke arah atas dan menuju ke arah inner tower yang tentunya bakal ditumbangkan oleh teman-teman dari Onyx, dan menuju ke arah mid lane-nya pun masih bakal coba untuk kejar. Di arah bawah sebenarnya masih ada Shu yang coba buat ke-clearin satu Shadow Vanguard aja. Ya udah berjalan daripada Onyx, tapi Onyx udah ngelihat itu, nggak punya Shu dari Alterigo Enma. Ya udah keluar Wither Seer, langsung ada 2 naga kecil di arah atas, tidaknya itu yang bisa dicicil sama Sujah. Dan juga Lochen udah mulai OTW, apakah bisa ngeluarin Flaming Bomb? Ternyata bisa karena ada Unreal Outburst yang udah keluar dan Rage Charge. Langsung menghentikan pergerakan daripada Arli, tapi di sisi lain Boost hampir aja didorong sama Rage. Rage-nya udah keluarin Blood Rage, tapi there's no Rage left karena sekarang udah tumbang. Shu di sisi lain telat banget masuknya dan juga telat banget untuk bisa follow up teman-temannya karena semuanya tumbang. Sisa sisa Shu, and that's it. Masih tinggi set box, tapi itu pun tidak akan berbuah banyak karena sekarang ini udah menjadi poin yang kedua buat Onyx Esports. Oh my god, this is it.